Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 23 Juni 2024. Hari Minggu biasa ke-12. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ayub, bab 38, ayat 1, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5, ayat 14 sampai dengan 17. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh, yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 4, ayat 35 sampai dengan ayat 40. Sekali peristiwa, menjelang malam Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun terbangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menyatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang hidup dalam Kristus berdasarkan surat Rasul Paulus yang dibacakan hari ini, setidaknya memiliki 3 ciri berikut. Pertama, ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Kedua, ia tidak memiliki seseorang menurut ukuran manusia, termasuk tidak memahami Kristus
menurut sudut pandangnya sendiri sebagai manusia. Ketiga, ia hidup untuk masa sekarang, bukan untuk masa lalu. Kerap kali kita keliru atau bahkan gagal mengenali Kristus karena kita terlalu mudah memusatkan perhatian pada diri sendiri. Kita mengalami kekecewaan dalam hidup karena apa yang kita lakukan tidak pernah sungguh-sungguh mendatangkan kepuasan. Padahal kepenuhan batin menurut Rasul Paulus diperoleh dari kita hidup bagi Kristus. Itu berarti segala hal yang kita perbuat diarahkan sebagai pemberian bagi Kristus. Suatu persembahan diri. Seorang yang hidup dalam Kristus juga berusaha memahami segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Sang Putra bukan dari kacamata manusia belaka. Apa yang dipahami manusia tidak melulu sejalan dengan maksud Allah, bahkan seringkali bertentangan. Hal ini terjadi karena manusia adalah insan yang terbatas. Sebagaimana ditunjukkan dalam kitab Ayub, ada batas-batas yang tidak pernah akan dapat dilewati jika hanya mengandalkan kemampuan manusia. Itulah sebabnya selalu ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat, karena manusia memahami segala sesuatu secara terbatas dan tidak lengkap. Seorang yang hidup dalam Kristus akhirnya hidup untuk masa sekarang. Ia tidak hanya diombang-ambingkan oleh badai masa lalu, dan tidak juga terlalu mencemaskan masa depan yang belum tiba. Belajar dari pengalaman para murid di tengah badai, kepanikan membuat mereka lupa bahwa mereka sedang berada bersama Yesus. Bahkan setiap badai reda pun mereka tetap heran dan tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Hidup pada masa sekarang itu seperti sedang berlayar di tengah perairan yang bisa menjadi ganas. Namun sadar bahwa Yesus ada bersama kita. Mari kita menikmati setiap momen hidup ini dengan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama mereka yang membutuhkan, bukan justru terus-menerus menutup mata dan berkutat dengan diri kita sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, semoga kami mampu melihat Engkau yang hadir dalam diri orang-orang di sekitar kami, sehingga kami mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.